Shalom, kami dari kelompok Pediatric Nursing yang akan membahas tentang pemeriksaan fisik pada sistem integumen. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Tertera table of contents kami yaitu 1. Organ-organ sistem integumen, tujuan pemeriksaan, pemeriksaan inspeksi, pemeriksaan palpasi, pemeriksaan CRT, dan EBP. Pengkajian pada anak penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka, sehingga sangat penting dalam menjaga kesehatan dan perkembangan anak. Baik, kami akan membahas, yaitu yang pertama, organ-organ sistem integumen. Yang pertama adalah organ-organ sistem integumen. Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk pengalaman fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Sistem integumen meliputi yang pertama, kulit. Kulit terdiri dari epidermis dan dermis. Epidermis adalah sebagai pertahanan pertama di lapisan luar terhadap lingkungan luar, sedangkan dermis adalah lapisan lanjutan dari epidermis. Yang kedua adalah hipodermis. Hipodermis merupakan jaringan subkutan yang terdiri dari jaringan areolar longgar dan jaringan adiposa. Lapisan ini memberikan bantalan dan insulasi tambahan melalui lemak yang disimpan dan menghubungkan ke struktur bawah yaitu otot. Yang berikutnya adalah kelenjar. Kelenjar terdiri dari kelenjar sudoriferus dan kelenjar sebaceus. Kelenjar sudoriferus adalah kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat kaya protein susu dan untuk memecah zat organik yang disekresikan. Yang berikutnya kelenjar sebaceus adalah sebagai lapisan pelindung, mencegah kehilangan cairan dan juga berperan sebagai antimikroba. Yang berikut adalah rambut. Rambut berfungsi sebagai perlindungan mekanisme pada kulit, meningkatkan fungsi sensorik dan membantu mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah kuku. Kuku berfungsi sebagai pelindung jari sekaligus meningkatkan ketepatan gerakan dan meningkatkan sensasi. Yang berikutnya adalah fungsi dari sistem integumen. Fungsi dari sistem integumen adalah yang pertama, proteksi fisik, kedua, imunitas, ketiga, penyembuh luka, keempat, termoregulasi, kelima, pembentuk vitamin D, dan yang terakhir, sebagai alat penangkap sistem sensorik pada kulit. Tujuan pemeriksaan sistem integumen, yaitu pada kulit. Yang pertama, mendeteksi masalah kulit seperti ruang popok, kulit kering, dan jerawat bayi. Yang kedua, memantau tumbuh perkembangan kulit pada bayi. Dan yang ketiga, mendeteksi penyakit kulit untuk tanda penyakit pada bayi seperti infeksi kulit, alergi, dan dermatitis pada kulit bayi. Dan yang keempat, evaluasi kesehatan umum yang memberikan petunjuk tentang kesehatan seperti perubahan warna, tekstur, dan kelembapan pada bayi. Selanjutnya pada rambut. Mengamati kesehatan rambut dalam membantu mendeteksi masalah rambut seperti ketombe, kutu rambut, atau masalah kulit kepala yang mendasari. Dan yang kedua, melakukan perawatan rambut yang tepat untuk menjaga kebersihan dan kelembapan rambut. Yang ketiga, mendeteksi kelainan yang muncul pada rambut ataupun kulit kepala seperti luka atau infeksi kulit kepala. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kuku. Pemeriksaan kuku pada anak dapat membantu dalam mendeteksi tanda-tanda awal masalah kesehatan seperti perubahan warna, tekstur, dan tanda-tanda infeksi. Dan yang terakhir dari kuku adalah mendeteksi kemungkinan terjadi penyakit cacing pada bayi. Untuk pemeriksaan inspeksi sendiri dimulai dari pemeriksaan rambut, pemeriksaan kulit, dan pemeriksaan kuku. Untuk ketiga pemeriksaan ini kita memeriksa mulai dari atas ke bawah, dengan artian kita memeriksa mulai dari kepala pasien hingga ke ekstremitas bawah pasien. Nah, untuk pemeriksaan kulit sendiri, kita mengkaji apakah ada sianosis, ada lesi, ataupun ada edema pada kulit pasien.
Untuk pemeriksaan rambutnya, kita mengkaji apakah di rambut pasien terdapat ketombe atau tidak, apakah terdapat lesi pada kulit kepala pasien atau tidak. Kita juga mengkaji jenis rambut pasien, warna rambut pasien. Kita juga melihat distribusi rambutnya, apakah distribusi rambut pasien itu merata atau tidak. Dan kita juga bisa melihat apakah rambut pasien ini mudah rontok atau tidak dengan melihat pada bantal pasien. Mungkin kalau misalnya kita memeriksa dan terdapat rambut yang banyak pada bantal pasien, kita bisa menarik hasil bahwa rambut pasien mengalami rontok. Nah, untuk pemeriksaan kuku sendiri, kita mengkaji bentuk kuku pada jari tangan dan juga jari kaki pasien. Nah, setelah kita sudah melakukan pengkajian, diharapkan untuk kita mencatat hasil pengkajian kita untuk menjadi bahan untuk perkembangan penyembuhan pasien di rumah sakit. Nah, untuk hasil-hasil pengkajian normalnya, yaitu warna kulit pasien tidak pucat, tidak tampak adanya lesi ataupun sianosis pada kulit pasien, penyebaran rambut pasien merata, tidak ada lesi ataupun ketombe pada kulit kepala pasien, rambut pasien tampak halus, tidak pecah-pecah, dan tidak mudah rontok. Dan juga pasien tidak terlihat pedikulosis. Nah, untuk kuku pasien sendiri, hasilnya yang normal yaitu warna kuku tangan dan kaki pasien bening, tekstur kukunya halus dan berkilau, serta lengkungan pada semua sudut kuku adalah 50 derajat. Pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dimulai dari kulit, rambut, dan kuku. Palpasi yang dilakukan berupa suhu kulit. Bandingkan suhu menggunakan punggung jari tangan. Cubit atau tarik sedikit bagian kulit pada bagian dada dan lengan bagian dalam. Pada area rambut dan kepala, dengan pola sirkuler, perhatikan ada atau tidaknya massa dan nyeri tekan, konsistensi rambut, dan tekan ujung jari untuk memeriksa CRT, serta catat hasil observasi. Untuk hasil pemeriksaan normal akan ditemukan berupa: pertama, suhu kulit teraba hangat; yang kedua, kulit terasa lembab; yang ketiga, turgor kulit elastis; yang keempat, tidak ada massa, nyeri tekan, dan edema; yang kelima, rambut tampak halus, tidak pecah-pecah, dan tidak mudah rontok; dan yang keenam, hasil pemeriksaan CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan CRT. Seperti yang telah kita pelajari, CRT atau Capillary Refill Time adalah pemeriksaan atau tes yang dilakukan cepat pada dasar ujung jari untuk memonitor dehidrasi dan aliran darah yang mengalir pada jaringan. Pemeriksaan CRT ada 2 jenis, yaitu sternum method yang dilakukan pada bayi dan finger atau nail bed method yang sering dilakukan atau paling umum. Cara pemeriksaannya yaitu memberikan penekanan pada salah satu ujung jari yang dipegang setinggi jantung selama 5 detik. Kemudian lepaskan tekanan dan pantau adanya perubahan warna pada ujung jari. Normalnya hasil pemeriksaan yaitu ujung jari akan berubah pada warna semula dalam waktu kurang dari 2 detik, yaitu berwarna merah muda. Apabila CRT-nya memanjang, hal itu bisa menunjukkan beberapa gangguan seperti shock, dehidrasi, gangguan perfusi, atau gangguan pada arteri perifer. Selanjutnya IDP. Sini kami ada 3 judul artikel atau jurnal. Yang pertama, asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah keperawatan gangguan distres virtual. Berdasarkan hasil penelitian IDP pada jurnal asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah keperawatan gangguan distres virtual, kelompok kami memperoleh data bahwa tindakan inspeksi yang diberikan pada pasien secara efektif membantu perawat untuk mengetahui tingkat kesehatan pada sistem integumen. Alasannya bahwa tindakan inspeksi dapat menjelaskan bahwa terdapat kulit mengurut atau keriput akibat kehilangan jaringan lemak.
Permukaan kulit kasar dan bersisik karena kehilangan proses keratinisasi, serta perubahan ukuran dan bentuk sel epidermis, rambut menipis berwarna kelabu, rambut dalam hidung dan telinga menebal, berkurangnya elastisitas akibat menurunnya cairan dan vaskularisasi, pertumbuhan kuku lebih lambat, kuku jari menjadi keras dan rapuh, pudar dan kurang bercahaya, serta kelenjar keringat yang berkurang jumlah dan fungsinya terdapat pada sistem integumen. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari tujuan pemeriksaan sistem integumen yang telah dipaparkan di atas yang mencakup kulit, rambut, dan juga kuku. Kemudian yang kedua, asuhan keperawatan lanjut usia gangguan sistem integumen eksim eksirotik pada kaki dengan intervensi perawatan kaki. Hasil jurnal dan pembahasan kelompok kami, berdasarkan hasil jurnal pada pasien dengan eksim eksirotik pada kaki, kami menyimpulkan bahwa pemeriksaan pada kulit dan kuku berfungsi bagi klien khususnya pada sistem integumen. Beberapa hal yang berpengaruh salah satunya dalam mengetahui riwayat sosial pasien terkait aktivitas seksualnya atau penyakit menular seksual. Dari riwayat penyakit keluarga atau diabetes mellitus, tiosis, alopecia. Kemudian pemeriksaan palpasi area kulit pada area genital berfungsi untuk mengetahui kelainan pada area genital. Kemudian pengecekan kuku CRT juga membantu dalam memantau tingkat cairan dan pertanda dehidrasi pada pasien. Kemudian yang ketiga, laporan pendahuluan asuhan keperawatan pada klien lanjut usia atau lansia dengan masalah impignative poverty atau penurunan atau tiada penghasilan. Dari hasil jurnal laporan pendahuluan asuhan keperawatan pada klien lanjut usia atau lansia dengan masalah impignative poverty atau penurunan atau tiada penghasilan, alasan mengapa dilakukan pengajian sistem integumen untuk memperoleh data berkaitan dengan gangguan dermatologis. Pengajian substitutif diarahkan pada keluhan utama, penyebab lama keluhan, lokasi nyeri, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik melalui inspeksi dan palpasi diarahkan pada penampilan umum, kelainan pada kulit misalnya kemerahan, gatal, cyanosis, perubahan warna, lesi pada kulit, kemudian vaskularisasi dan dehidrasi, kemudian kuku dan rambut. Pada lansia cenderung melakukan pergerakan yang minim sehingga lansia dapat mengalami pendekanan dalam waktu yang lama yang dapat menyebabkan adanya luka pada daerah yang tertekan atau luka dekubitus. Jadi diberikan pencegahan dan edukasi tentang masalah integumen, memberikan saran dan edukasi kepada pasien berdasarkan bukti ilmiah tentang tindakan pencegahan masalah kulit, seperti pencegahan luka, tekan atau pencegahan kanker kulit. Di sini kami ada beberapa referensi. Sekian dan terima kasih. Kami semoga ganti.